Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Memories. Sam adalah polisi yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan intelijensi di atas rata-rata. Dia akan menyelidiki misteri kasus kematian para pria yang mati tergantung. Dan inilah pengungkapan dari polisi Sam pun dimulai. Sam mempunyai istri cantik dan anak gadis yang lucu. Mereka bertiga hidup bahagia. Sam adalah polisi cerdas dan pemberani. Ia selalu berhasil setiap melakukan operasi menaklukkan para penjahat. Sam juga dikenal memiliki keahlian menembak yang tajam. Suatu hari, Sam dan tim kepolisian menyergap kelompok penjahat yang terdiri dari kakak beradik dan komplotannya. Sam dan tim berhasil menghabisi mereka semua, tetapi tidak terduga ada salah satu penjahat berhasil lolos. Beberapa tahun kemudian, penjahat itu melakukan balas dendam atas kematian sang kakak yang dibunuh oleh Sam. Ia menculik istri dan anak gadis Sam. Ia memancing semua untuk menemuinya. Sam langsung mencari penjahat itu. Saat Sam berhadapan dengannya, Sam langsung menembak mati si penjahat itu. Tetapi si penjahat itu juga menembak anak dan istri Sam. Sam menangis sedih melihat istri dan anaknya mati di depan matanya. Sejak itu, kehidupan Sam berubah drastis. Sam tidak bisa melupakan kejadian itu. Sam selalu terbayang-bayang tragedi penembakan istri dan anaknya. Sam menjadi pria pemabuk dan tidak pernah beribadah ke gereja. Sam menghabiskan waktunya hanya untuk tidur dan mabuk. 3 tahun sudah, Sam belum bisa melupakan kesedihan itu. Suatu hari, seorang istri bernama Janci dan suaminya bernama Ravindan sedang berbelanja di mall. Janci adalah seorang istri yang judes dan matre. Saat mereka berdua berjalan menuju mobil, tiba-tiba Ravindan menghilang. 3 hari kemudian, mayat Ravindan ditemukan tewas digantung di pohon. Polisi bernama Tony datang menelusuri TKP. Masyarakat sekitar datang melihat kejadian itu. Media terus menyoroti kasus ini. Polisi mengatakan pasti pelakunya berjumlah lebih dari 1 orang. Tapi Tony mengatakan pelakunya cukup 1 orang karena 1 orang bisa melakukan hal ini. Mereka berdua pun berbeda pendapat. Dokter forensik dan asistennya mengatakan penyebab korban meninggal karena kehabisan darah. Tidak ditemukan patah tulang atau memar di tubuh korban. Yang ada hanyalah sayatan-sayatan di dada korban. Kepolisian bingung kalau pelaku ingin menghabiskan darah korban, kenapa tidak disayat di pembuluh venanya. Dokter forensik menjawab, pelaku sengaja membuat kematiannya sedikit lebih lama. Polisi mendatangi keluarga Ravindan. Ia bertemu dengan ayah Ravindan dan Janci. Sang ayah mengatakan Ravindan adalah pemuda baik yang tidak mempunyai musuh. Terlihat Janci seperti tidak bahagia dengan pernikahan ini. Kepolisian mulai curiga dengannya. Setelah ditelusuri, ternyata dahulu sebelum menikah, Janci mempunyai mantan kekasih. Kepolisian langsung mencari dan menangkap mantan kekasih Janci. Media terus menyoroti kasus ini. Polisi Bahlul yang penuh percaya diri mengatakan kepada media bahwa kepolisian sudah menangkap pelakunya. Suatu malam, seorang istri bernama Gita bersama suaminya bernama Vijay sedang dalam perjalanan pulang dari menonton bioskop. Sesampainya di rumah, Gita masuk ke dalam rumah, sedangkan Vijay menutup pintu gerbang. Saat menutup pintu gerbang, Vijay menghilang. Beberapa hari kemudian, Vijay ditemukan tewas digantung dekat sungai. Polisi Bahlul dan Tony datang menelusuri TKP. Media terus memojokkan kepolisian karena mengatakan sudah menangkap pelaku. Tetapi pembunuhan masih saja terjadi. Artinya kepolisian salah tangkap.
kepolisian merasa malu. Pelaku senang karena berhasil membodohi kepolisian. Dokter forensik mengatakan penyebab kematian Vijay sama persis seperti Aravindan dan ia kehabisan darah akibat sayatan-sayatan yang ada di dadanya. Kapolsek terus mendapatkan tekanan dari atasannya agar segera menyelesaikan kasus ini. Kapolsek marah kepada polisi Bahlul karena salah tangkap dan bikin malu kepolisian. Kapolsek dan Tony yakin pelaku adalah pembunuh berantai. Sam terlihat sedang mabuk di jalan. Ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ibunya sedih melihat Sam terus seperti ini. Sang ibu melaporkan hal ini kepada Bapak Pastor. Sang ibu berharap Bapak Pastor bisa mengembalikan Sam seperti dahulu. Sam datang dan mendengar pembicaraan mereka. Ia mengatakan kepada sang ibu dan Bapak Pastor, "Bapak Pastor, hanya minuman ini yang membuatku tenang. Jika Tuhanmu bisa mengembalikan istri dan anakku, maka aku akan patuh kepada Tuhanmu." Sam pergi tidur ke kamarnya. Bapak Pastor mengatakan kepada sang ibu, "Ibu tidak usah khawatir. Saya yakin suatu saat nanti Sam akan mendatangiku." Pagi hari, adik Sam bernama Sanju sedang membicarakan rencana menikahi seorang wanita. Seorang wanita yang dikenalnya kaya dan matre dari kalangan terhormat. Sanju mengatakan kepada ibunya agar Sam tidak datang dalam pernikahan nanti. Karena Sam dikenal pemabuk, Sanju akan malu jika keluarga calon istrinya tahu Sam adalah pemabuk. Sang ibu tidak setuju dengan Sanju, tapi Sam menyuruh sang ibu berangkat ke pernikahan Sanju. Sam sedih karena tidak bisa hadir dalam pernikahan sang adik. Sam tidak pernah sedikit pun membenci sang adik. Sam bahagia karena Sanju akhirnya menikah. Tetapi Sam tidak mengenal dan tidak tahu siapa istri Sanju. Di tengah perjalanan, Kapolsek melihat Sam yang sedang mabuk di taman. Kapolsek teringat bahwa Sam adalah satu-satunya anak buah yang cerdas. Tetapi Kapolsek juga tahu Sam belum bisa menghilangkan kesedihannya. Kapolsek tidak punya pilihan lain. Kapolsek akhirnya ke rumah Sam dan berbicara dengan Sam. Kapolsek merayu agar Sam mau menangani kasus pembunuhan berantai ini. Sam menolak. Kapolsek meminta agar sang ibu merayu Sam agar siap untuk bekerja kembali. Karena dengan bekerja kembali, Kapolsek yakin Sam bisa pulih. Sang ibu kemudian mengajak Sam ke kuburan dekat gereja. Sang ibu berbicara di depan kuburan istri dan anak Sam. Sang ibu memohon agar Sam menangani kasus pembunuhan itu. Akhirnya Sam menuruti perkataan sang ibu. Sam bertemu dengan Kapolsek dan mengatakan bahwa dirinya siap bergabung. Kapolsek senang dengan kembalinya Sam. Polisi Bahlul yang iri hati dengan Sam tidak suka dengan kembalinya Sam. Media mengkritik kebijakan Kapolsek karena merekrut seorang polisi yang dikenal pemabuk. Atasan Kapolsek juga mengkritik hal itu, tetapi Kapolsek berdiri membela Sam dan yakin Sam akan menyelesaikan kasus ini. Kapolsek memberikan semua berkas kasus ini kepada Sam. Sam mulai melakukan analisa. Sam lalu bertemu dengan keluarga korban pertama, yaitu Aravindan. Sam kemudian bertemu dengan dokter forensik dan asistennya. Saat hujan deras di malam hari, seorang pria bernama Ramesh sedang dalam perjalanan pulang menggunakan motornya. Ia menabrak pintu mobil yang dibuka secara mendadak. Pria itu terjatuh ke selokan dengan motornya. Pagi hari, kepolisian menemukan motor yang terjatuh di selokan. Sam dan kepolisian mendatangi TKP. Sam melihat di stang motor itu terdapat cat warna merah. Sam juga melihat jejak sepatu boot yang berbeda dan jejak ban mobil. Sam memerintahkan anak buahnya untuk mengukur kedalaman jejak sepatu. Karena jejak sepatu itu memiliki kedalaman yang berbeda antara arah dari selokan dan arah menuju selokan. Jejak sepatu boot dari arah selokan memiliki kedalaman yang lebih dalam. Artinya setelah pelaku membuka pintu mobilnya secara mendadak dan membuat korban terjatuh ke selokan dengan motornya, pelaku membawa tubuh korban yang berat menuju mobilnya. Itulah yang membuat kedalaman sepatu bootnya berbeda. Sam pulang ke rumahnya. Sam terus memikirkan kasus ini. Saat Sam ingin minum, ternyata minuman di botolnya sudah habis. Sam marah
lalu melempar botolnya ke tembok dan membuat patung salib yang ada di kamarnya terjatuh. Tiba-tiba Sam melihat foto-foto korban memiliki kesamaan dengan posisi salib. Sam melihat sayatan yang ada di dada korban, jadi teringat sesuatu. Sam kemudian melihat Alkitab yang baru saja diletakkan sang ibu. Sam merasa ada kesamaan antara sayatan yang ditulis di dada korban dengan bahasa Alkitab. Sam langsung pergi menemui Bapak Pastor. Bapak Pastor itu tidak tahu bahasa apa yang ada di dada korban. Sam lalu melihat lukisan Yesus saat sedang berkhotbah di gunung. Sam kemudian bertanya kepada Bapak Pastor, di lukisan itu Yesus berkhotbah dengan bahasa apa, Bapak Pastor? Bapak Pastor menjawab bahasa Aramiak. Sam langsung mengartikan bahasa Aramiak yang ditulis pelaku di dada korban. Sam akhirnya mendapatkan petunjuk. Setelah itu, Sam menghadap Kapolsek dan melaporkan hasil analisanya. Sam mengatakan kepada Kapolsek, polisi Bahlul dan Tony, bahwa dari dua korban pembunuhan yang sudah terjadi mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama digantung menyerupai salib. Sayatan yang ada di dada korban adalah tulisan berbahasa Aramiak yang berbunyi, wanita yang suka memfitnah itu mulutnya tajam seperti pedang bermata dua. Artinya pelaku melakukan balas dendam kepada para istri korban, bukan kepada suaminya. Pelaku melampiaskan kebenciannya terhadap istri korban dengan membunuh sang suami. Saya yakin para istri korban mempunyai hubungan masa lalu yang kelam dengan pelaku. Sam menyuruh Kapolsek agar memanggil istri-istri korban. Kapolsek setuju dengan saran Sam. Malam hari, seorang polisi bernama Somas sedang berpatroli dan menemukan Rames tewas digantung di bawah jembatan kereta api. Somas sempat melihat seorang pria diduga sebagai pelaku, tetapi pria itu menghilang. Kepolisian datang melakukan olah TKP. Sam lagi-lagi melihat jejak sepatu dan ban mobil di TKP Rames. Somas mengatakan mobil yang dipakai pelaku menyerupai mobil Jeep. Sam melaporkan hasil penyelidikannya kepada Kapolsek. Sam yakin mobil pelaku adalah Jeep berwarna merah, seperti yang ditemukan pada stang motor Vijay. Sam meyakini pelaku mempunyai tinggi badan 6 kaki, berat badan antara 70-75 kilo. Kaki kanannya kemungkinan lebih pendek atau cacat fisik. Kapolsek bertanya, bagaimanakah kau bisa tahu ini semua, Sam? Sam menjawab, saya menghitung kedalaman jejak sepatu boot di TKP kedua dan ketiga. Saya membandingkan antara kedalaman jejak sepatu sebelah kiri dan kanan. Ia memiliki perbedaan kedalaman sebesar 0,25 inci. Kepolisian langsung memanggil dan menginterogasi Jansi dan kita. Sedangkan istri Rames belum bisa hadir. Disinilah diceritakan fakta mengenai masa lalu para istri korban dan pelaku. Dulu ketika istri korban ini mengikuti kursus kilat di yayasan bernama Karir Top milik Bapak Ishak dan Ibu Parvati. Mereka berdua memiliki anak angkat bernama Anan. Anan adalah anak yang pintar dan pendiam. Ia sering membaca Alkitab. Ketika istri korban bersama dua sahabatnya tinggal di satu kamar asrama, mereka terdiri dari Jansi, kita, Vimala, Laksmi, dan Anita. Suatu hari mereka berlima kepergok Ibu Parvati sedang membaca majalah dewasa. Ibu Parvati marah dan melaporkan hal ini kepada Pak Ishak. Mereka berdua memanggil para orang tua wanita ini. Berita ini menyebar di seluruh asrama. Mereka berlima merasa malu dan jengkel kepada Ibu Parvati. Mereka ingin melakukan balas dendam kepada Ibu Parvati dan Pak Ishak. Vimala tahu Anan suka dengan dirinya. Vimala ingin memanfaatkan hal itu. Vimala dan 4 temannya mulai merencanakan hal yang jahat. Ia ingin mengadu domba antara Anan dan Pak Ishak. Rencana jahat ini diketahui pembantu asrama bernama Valsama. Vimala sengaja membuat rambutnya berantakan dan menyobek bajunya seakan-akan ia telah diperkaos. Vimala lalu mengatakan kepada Ishak bahwa ia telah diperkaos Anan. Vimala juga mengatakan kepada Anan bahwa dirinya telah diperkaos Pak Ishak. Akhirnya Anan dan Pak Ishak baku hantam.
Setelah itu, kami berlima pulang ke rumah masing-masing dan kami berlima tidak saling kontak lagi. Kami juga tidak tahu kabar terbaru tentang Anan, Pak Ishak, dan Bu Parvati. Sam dan kepolisian pergi ke gedung karir top milik Pak Ishak dan Bu Parvati untuk mencari info tentang Laksmi dan Anita. Sam bertanya kepada salah satu pedagang camilan di dekat gedung itu. Bapak itu mengatakan beritanya dulu Pak Ishak jatuh dari gedung karena terpleset. Tragedi itu terjadi di depan mata Bu Parvati. Setelah itu yayasan tidak berjalan baik. Gedung yayasan itu dijual oleh anaknya bernama Anan. Kemudian Anan memberikan uang yang banyak kepada pembantu asramanya bernama Valsama. Sam dan kepolisian bertemu dengan Valsama. Valsama mengatakan 9 tahun yang lalu Anan adalah pemuda baik. Anan kemudian difitnah oleh 5 wanita mulut pedang yang menyebabkan Anan baku hantam dengan Pak Ishak. Tidak sengaja, Anan menendang Pak Ishak hingga terjatuh dari atas gedung. Kejadian itu hanya aku yang melihatnya, tetapi aku diam dan tidak berbicara kepada siapapun. Bahkan Bu Parvati pun tidak tahu. Setelah kejadian itu, aku menceritakan semuanya kepada Anan. Aku memberitahu tentang fitnah yang sengaja dibuat oleh 5 wanita mulut pedang itu kepada Anan. Anan menjadi marah. Beberapa tahun kemudian gedung itu dijual. Semua dokumen-dokumen penting dibakar oleh Anan. Anan kemudian mempunyai anak dan sejak itu aku tidak pernah lagi melihat Anan. Sam masih buntu, tidak bisa menemukan petunjuk lain. Tapi Sam yakin tujuan Anan membakar dokumen-dokumen penting itu untuk merubah namanya. Sam akhirnya melakukan strategi lain. Sam ingin memancing Anan melakukan pembunuhan lagi. Sam diam-diam meminta tolong kepada seorang reporter untuk membuat berita bahwa polisi bernama Samos telah melihat wajah Anan. Dengan begitu, Anan pasti berusaha membunuh Samos. Besok pagi, berita ini ramai dibicarakan di media dan masyarakat. Kapolsek bungkam dengan berita ini. Malam hari, saat hujan deras, Sam berjaga di rumah Samos dan ternyata benar. Anan datang memakai mantel dan berusaha membunuh Samos. Sam langsung menembaknya, tetapi meleset. Tangan Sam tidak lagi lihai seperti dulu karena bergetar. Anan kemudian kabur melarikan diri. Sam berusaha mengejar tetapi gagal karena ia yang sering minum yang membuat fisiknya tidak kuat berlari lama. Sam berteriak karena kecewa pada dirinya sendiri. Sam lalu bertemu dengan Bapak Pastor dan ingin berubah menjadi lebih baik. Sam kemudian mengikuti yoga untuk membuat pikirannya lebih tenang. Setelah menenangkan diri, Sam kembali menganalisa kasus ini. Suatu pagi, seorang pria bernama Nasar sedang naik mobil. Di tengah perjalanan, ban mobilnya kempes karena jebakan paku. Saat Nasar turun dari mobil, Anan langsung mengajar Nasar hingga pingsan. Beberapa hari kemudian, jasad Nasar ditemukan tewas digantung di lapangan sepak bola di desa Parumadu. Kepolisian datang dan mengolah TKP. Semua luka dan motifnya sama persis dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Kapolsek melaporkan hal ini kepada Sam dan ternyata Sam sudah menduga korban keempat ini akan digantung di desa Parumadu. Sam mengatakan kita harus melindungi korban terakhir, yaitu suami Anita. Tapi kita tidak tahu di mana alamatnya. Kita juga harus berhati-hati karena Anan sudah mengubah jati dirinya. Analisa saya menyimpulkan dari jasad pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saya yakin Anan berada di desa Kotayam karena di desa itu adalah persimpangan dari 4 desa ditemukannya jasad para korban. Sam dan kepolisian fokus untuk mencari mobil jeep berwarna merah di seluruh bengkel di desa Kotayam. Sam dan kepolisian akhirnya berhenti di satu bengkel dan bertemu dengan seorang montir yang tahu tentang hal ini. Montir itu mengatakan, "Pak, saya pernah menservis mobil jeep berwarna merah yang memiliki ban yang lebar. Dan minggu lalu, orang itu kesini lagi dengan menggunakan mobil Swift. Orang itu kidal, Pak, karena memberi uang dengan tangan kiri. Orang itu adalah dokter, Pak, karena di dalamnya terdapat stetoskop. Sam yakin orang yang dimaksud adalah dokter forensik." Sam dan kepolisian membawa si montir langsung melakukan pengejaran kepada dokter forensik.
Saat bertemu dokter forensik dan asistennya, ternyata yang membawa stetoskop di mobil itu adalah dokter forensik dan yang bertangan kiri itu adalah asisten sang dokter. Tetapi sang montir mengatakan yang mempunyai mobil Jeep warna merah itu bukan mereka berdua. Sam bingung, lalu tiba-tiba asisten dokter forensik mengatakan, "Pak Sam, waktu ke bengkel, Sam tidak pergi sendirian. Saya pergi dengan Peter. Ternyata Anan berganti nama menjadi Peter dan bekerja menjadi staf dokter forensik." Sam menyuruh dokter forensik menelepon Peter untuk mengetahui posisi Peter, tetapi Peter cuek dan mematikan HP-nya. Sam dan kepolisian langsung menuju rumah Peter. Di sana, mereka menemukan foto anak Peter yang berada di sekolah asrama Saint Joseph. Sam juga menemukan komputer milik Peter. Sam membuka file-file Peter dan menemukan foto-foto Jansi dan suaminya, Gita dan suaminya, Vimala dan suaminya, Laksmi dan suaminya, Anita dan suaminya, dan ternyata Sam baru sadar bahwa suami Anita adalah Sanju yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Sam panik dan menelepon sang ibu. Sang ibu mengatakan Sanju menghilang. Sam yakin Sanju sudah diculik oleh Peter. Sam bergerak cepat agar Sanju tidak dibunuh. Terlihat Peter sedang asik melihat ikan di akuariumnya dan menyayat dada Sanju. Sanju berteriak kesakitan. Sanju mengatakan, "Tolong hentikan ini semua. Aku akan memberimu apapun. Apa salahku sampai kau melakukan ini semua?" Peter menjawab, "Kau tidak melakukan apapun. Ini semua karena dosa istrimu dan keempat temannya. Kau tidak akan bisa mengembalikan keluargaku yang sudah meninggal." Dokter forensik terus mencoba menghubungi Peter agar lokasi Peter bisa dilacak. Kepolisian akhirnya mendapatkan lokasi Peter dari penelusuran sinyal HP Peter. Peter berada di dekat tower di desa Pampadi. Sam dan kepolisian langsung meluncur ke desa Pampadi. Terlihat di sana ada satu rumah tua di tengah hutan. Sam dan kepolisian mengepung rumah itu. Sam melihat Peter dan langsung menembaknya, tetapi gagal. Sam dan Tony masuk ke dalam rumah itu untuk mengejar Peter. Sam melihat Sanju sedang sekarat digantung dengan tali dan disandra oleh Peter. Peter memegang pisau sudah siap untuk menyayat leher Sanju. Sam gemetar memegang pistol bersiap untuk menembak Peter. Tapi Sam merasa ada yang aneh. Sam mencium bau gas. Ternyata setelah Sam melihat, Peter sudah membocorkan gas. Jika Sam menembak, maka semua orang dalam ruangan itu akan mati. Peter berteriak dan mengatakan, "Tembak aku Sam, tembak." Sam bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Peter mengeluarkan korek api dan ingin menyalakannya. Sam melihat akuarium milik Peter di sebelah, langsung mengambilnya dan menembak Peter. Sam menembak dengan memasukkan pistolnya ke dalam air akuarium hingga tidak menimbulkan ledakan gas. Sanju lalu dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Sam mendatangi sekolah asrama Saint Joseph untuk menemui anak Peter. Sam berniat untuk mengadopsinya. Sam sudah berubah dan tidak mengonsumsi alkohol lagi, dan film pun berakhir.